Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan lakit. Lakit itu anak yang dibuang, anak yang diterlantarkan. Gimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika menemukan lakit atau anak yang dibuang? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamil lakiti, di dalam hukum-hukum lakit, anak. Wa huwa, adapun lakit, sobiyun ialah anak, anak kecil, orok dan sebagainya. Manbudun, yang dibuang, siapa anak, la kafila lahu, yang tidak ada yang menanggung, itu maujud lahu baginya lakit, min abin dari bapak, au jadin atau kakek, auma atau perkara yakumu yang berdiri atau yang menempati apa makomahuma pada tempatnya abun dan jadun. Nah, jadi lakit itu adalah anak kecil yang terbuang atau yang dibuang yang tidak ada yang menanggung pada lakit tersebut, baik dari bapak, dari kakek, atau dari yang menempati posisi keduanya, baik bapak ataupun kakek, walinya lah ya. Nah, wayul haku, dan disetarakan bisobi dengan anak. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkara qala yang berkata ba'duhum, siapa sebagian ulama, al majnunu, siapa orang gila, al baligu, yang balik. Jadi orang gila terlantar ini sama dengan sebagian ulama mengatakan sama juga dengan lakit, anak yang terbuang atau dibuang. Kemudian wa idza wujida, dan apabila wujida ditemukan lakitun, akan lakit anak yang terbuang, bimakna malkutin, jadi lakit ini isim fa'il tapi bermakna maf'ul. Faida wujida, dan apabila ditemukan lakitun, apa lakit, bimakna malkutin, dengan makna malkut, yang dibuang, anak yang terbuang atau yang dibuang, di qari'atit thoriq, di tengah-tengah jalan, fa'akhduhu, maka adapun mengambilnya lakit, minha, dari jalan, dari tengah jalan, wa tarbiyatuhu, dan mendidiknya lakit, wa kafalatuhu, dan menanggungnya lakit, wajibatun, ialah wajib, alal kifayah, atas fardu kifayah. Nah, jadi ketika ditemukan bayi yang terbuang, anak yang terbuang di tengah jalan atau dimanapun, maka mengambilnya dari jalan tersebut dan mendidiknya, menanggungnya adalah suatu kewajiban atas fardu kifayah. Artinya ketika satu kampung tidak ada yang mengambilnya, dosa semua. Nah, tapi kalau satu kampung satu orang saja yang merawat, mendidiknya, menanggungnya, maka gugur semuanya. Faida iltaqatahu, jika jika memungut pada lakit, ba'dun, siapa sebagian, mimman, dari orang, huwa, yang adapun orang, ahlun, ialah ahli atau pantas, lihadonatil lakit, untuk merawat lakit, anak temuan ini, anak yang ditemukan, sakoto, maka gugur al ismu, apa dosa, anil baki, dari selainnya. Nah, seperti itu fardu kifayah kan, ketika seseorang telah melaksanakan, sebagian orang atau satu orang saja, maka semuanya gugur dari dosa, seperti itu. Kemudian fa'in lam yaltakithu, maka jika tidak memungut hu pada lakit, ahadun, siapa seseorang, asima, maka berdosa, al-jami'u, apa seluruhnya. Nah, seperti itu. Kalau seseorang tidak mengambil anak jalanan, anak temuan itu, anak bayi yang terlantar atau yang dibuang itu, satu orang saja mengambil, maka gugur semuanya dosanya. Tapi ketika tidak ada yang mengambilnya, maka dosa semuanya. Kemudian falau alima, jika mengetahui bihi, dengan lakit, ahadun, siapa seseorang, sakoto, fakot maksudnya. Walau alima, jika mengetahui bihi, dengan lakit, wahidun, siapa satu orang, fakot saja, ta'ayyana, maka menjadi fardu ain, alaihi, atasnya, wahid tersebut. Jika ada seseorang, hanya dia yang tahu, mungkin hanya tinggal seorang saja, entah di pulau misalkan, ya dia sendiri yang tahu, maka menjadi wajib, menjadi fardu ain untuk dia.
Wajibu dan wajib fil asohi di dalam kaul yang asoh al ishadu apa persaksian. Jadi wajib juga di sini di dalam menemukan anak yang terbuang, anak orok, bayi dan sebagainya, maka wajib menjadi orang itu mengambil saksi atas orang lain. Jadi wajib mendatangkan saksi bahwa saya ini telah menemukan bayi. Nah, ada orang yang bersaksi, maksudnya gitu. Ala iltiqatihi atas penemuannya si laki tersebut. Nah, kemudian wa asyara dan mengisyaratkan. Wa asyara dan mengisyaratkan. Al musannifu siapa musannif li syartil multaqiti bagi syarat orang yang menemukan bikaulihi dengan perkataannya musannif wala yuqirru wala yuqarru. Nah, wala yuqarru dan tidak ditetapkan al-laqitu akan lakit illa fi yadi aminin kecuali di tangan orang yang terpercaya, hurrin yang merdeka, muslimin yang muslim, rasyidin yang rasyid, artinya yang pandai. Jadi bukan pandai dalam keilmuan, artinya pandai bukan safih, bukan orang idiot seperti itu. Jadi musannif ini memberi isyarat bahwa syarat orang yang menemukan itu syaratnya tidak ditetapkan kecuali atas orang yang terpercaya. Jadi tidak boleh orang yang idiot, yang gila juga memungutnya, tidak boleh. Maka syaratnya adalah tidak ditetapkan kecuali atas orang yang terpercaya, yang merdeka, seorang muslim dan rasyid. Nah, rasyid itu ya pandai, yang mengerti. Kemudian fa'in wujida, maka jika ditemukan ma'ahu maksudnya bersama lakit. Nah, malun apa harta angfaqo maka menginfakan alaihi atasnya lakit al hakimu siapa hakim minhu dari harta tersebut. Maksudnya jika ditemukan bersama lakit, jadi anak ini dibuang tapi berserta harta, dia punya harta, maka membelanjakan atas bayi tersebut siapa hakim. Jadi hakim yang mengatur uang tersebut, bukan orang biasa gitu. Kemudian wala yunfiku dan tidak menginfakkan, tidak membelanjakan al multaqitu siapa orang yang menemukan alaihi atasnya mal. Jadi alaihi ini atasnya lakit minhu dari mal. Nah, maksudnya wala yunfiku dan tidak membelanjakan al multaqitu siapa orang yang menemukan alaihi atasnya lakit minhu dari mal. Jadi orang yang menemukan tidak bebas membelanjakan, harus diserahkan pada hakim atau pada penguasa di suatu tempat. Nah, seperti itu. Kemudian illa biidnil hakim, kecuali dengan izinnya pemerintah atau hakim gitu. Kemudian fa'in lam yujad, maka jika tidak ditemukan ma'ahu bersama lakit malun akan harta panafaqatuhu, maka adapun nafkahnya lakit kainatun ialah tetap di baitul mal, di baitul mal ya, artinya hartanya harta pemerintah. In lam yakun, jika tidak ada lahu baginya lakit malun apa harta amun yang umum kalau wakfi seperti wakaf ala luqotoi atas anak-anak temuan. Jadi maksudnya di sini seorang penemu itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin hakim. Dan ketika tidak ditemukan bersama laki tersebut harta, jadi si laki ini, anak-anak ini tidak mempunyai harta, maka nafkahnya itu adalah dari baitul mal, harta pemerintah. Nah, harta pemerintah, dinas sosial misalkan di sini. Apabila jika ada memang dari harta pemerintah tersebut ada harta khusus namanya wakaf. Ketika ada harta
seseorang mewakafkan terkhusus untuk anak yang terlantar, nah pakai itu. Tapi kalau tidak ada itu, maka pakainya di baitul mal, pakai uang baitul mal, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini keterangan, penjelasan tentang lakit anak yang dibuang atau anak yang terlantar. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.